Di tampilan saya kok masih gelap semua ya. Apakah mungkin jaringan saya nggak bagus ya? Ya baik, kita mulai saja teman-teman semua. Saya lihat di sini sudah 29 ya. Kita berapa? 30, satu orang lagi berarti ya. Tolong mungkin kepala kelas atau ya isi kelas segera menghubungi satu orang kawannya lagi supaya segera bisa kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Cek 1 2 3. Halo. Cek. Oh, terdengar ya. Iya, nih nggak ada yang ada gambarnya nih, semuanya nggak, apa off kamera atau jaringan saya nggak bagus ya. Internet connection is unstable. Wah, jaringan saya error berarti. Baik, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama mungkin terkait evaluasi dari UTS kemarin. Terus terang LJU-nya belum selesai ya, masih on progress. Karena pekan kemarin saya fokusnya ke KTTA ya, KTTA teman-teman ya. Walaupun mungkin di kelas ini nggak ada yang pembimbingnya saya. KTTA, kemudian ya, kita banyak rapat ya, rapat manajemen nih khususnya yang terkait dengan persiapan SPMB dan sebagainya. Karena kalau di PKN STAN dosen semuanya terlibat dalam kegiatan SPMB, jadi panitia ini, panitia itu. Jadi kadang-kadang waktunya udah habis duluan gitu ya. Waktunya udah habis duluan buat mengerjakan yang lain karena udah kecapean rapat dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam ya. Jadi saya baru selesai yang mata kuliah yang lain, saya ngajar di pajak internasional ya. Kalau itu udah selesai, itu udah saya store pekan lalu ya kalau nggak salah. Akhir pekan lalu lah, hari Minggu kalau nggak salah saya sudah selesaikan. Nah, untuk yang upaya hukum perpajakan masih saya kerjakan ya, belum selesai. Mungkin ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Gambar saya terlihat nggak di teman-teman? Terlihat Pak. Tapi saya nggak ngelihat teman-teman ya, berarti mungkin jaringan saya yang jelek ya. Apa namanya? Padahal kayaknya semuanya on kamera ya ini ya. Tapi di saya kok nggak kelihatan wajahnya nih. Ada yang on kamera nggak? Oh, Audrey ya, tapi nggak kelihatan. Oh, berarti jaringan saya nih. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jaringan saya berarti yang agak bermasalah. Yang penting suara saya kedengeran ya. Jadi terkait UTS kemarin itu ada pembelajaran bagi kita bahwa memang menjaga, yang pertama ya, yang menjaga integritas, menjaga nilai-nilai kejujuran itu penting ya. Bukan hanya buat teman-teman, sebenarnya buat saya juga, buat semuanya lah artinya. Buat kita semua, walaupun kita tahu kita bukan malaikat ya, kita bukan orang yang tanpa dosa, orang yang tanpa salah, tidak mungkin karena kita manusia kan gitu ya. Tapi setidaknya kita dalam hal ini gitu ya, dalam hal pembelajaran ini kita harus menjunjung dan mencoba menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran tadi ya. Ini sedang ada kasus yang masuk lagi di semester ini yang ada dugaan, tapi sepertinya bukan di kelas ini ya. Ada dugaan yang bersangkutan, ini masih dugaan ya, ketika ujian tidak mengerjakan sendiri gitu. Maksudnya ada yang membantu lah gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini kan jadi masalah juga gitu ya, karena makan waktu nih kayak gini-gini. Karena saya di jurusan, saya pasti ikut tim rapatnya ya, padahal saya udah punya tim-tim yang lain, tim RPPPTKL, tim SPMB, jadi nambah kerjaan lagi gitu, dari sisi kerjaan jadi nambah kerjaan karena harus diproses kan gitu ya. Harus diproses di akhir bulan Juni ini karena
bulan Juni ini bulan terakhir ada jurusan kan, setelah itu kan jurusan bubar, udah nggak ada jurusan lagi, tinggal prodi gitu. Nah, karena ini pekerjaan terakhir jadi harus saya selesaikan, padahal di satu sisi kita juga punya kerjaan yang lain gitu ya. Nah, tapi bukan soal menambah kerjaan yang jadi poin pentingnya, tapi ternyata masih ada mahasiswa yang mencoba cara-cara yang tidak fair gitu ya menurut saya. Ya walaupun ini online ujiannya nggak diketahui oleh pihak lain, tapi ya kita bisa tetap tahu lah ya mana yang mengerjakan sendiri, mana yang dibantu, mana yang kalau semester kemarin ada yang pakai aplikasi komputer, ketiknya kelihatan banget itu bukan tulisan tangan gitu kan. Itu kita ketahuan yang gitu ya. Yang kemarin bahkan sempat ada yang sudah kena hukuman disiplin ya, bukan di kelas ini, di kelas lain. Nah, dari jurusan pajak juga ya, dia diskorsing ya, mungkin teman-teman udah dengar ya, diskorsing karena tadi ya baik itu tidak tertib dalam ujian maupun dalam mengikuti perkuliahan kan gitu ya. Padahal sudah di semester terakhir kan gitu ya. Nah, ini kebetulan mahasiswanya juga ada di kelas saya walaupun bukan kelas ini ya. Saya sempat tanya juga ke yang bersangkutan tapi jawabannya nggak jujur ya. Ini saya agak kecewa juga. Ditanya oleh dosen lain dia jujur bahwa dia dibantu. Nah, ini mohon sekali teman-teman ya, kalau ada case seperti ini apa namanya, saya agak kecewa lah gitu ya. Masalahnya di mata pelajaran yang sebenarnya bukan mata pelajaran yang mudah tapi untuk semuanya, tapi wabil khusus gitu ya, di mata kuliah yang sebenarnya nggak nyontek aja bisa gitu, nggak dibantuin orang aja bisa, karena ini bukan mata kuliah yang kayak di semester 4 mungkin ya, di semester 4 adik kelas Anda tuh kan pelajarannya pasal susah gitu ya. Ini mata kuliah yang sebenarnya kayaknya jarang deh yang DO gara-gara mata kuliah itu gitu ya. Tapi dia rela mengorbankan kejujurannya, ke integritasnya, kedisiplinannya gitu ya. Saya agak kecewa, dan lebih kecewa lagi ketika saya nanya dia nggak jujur. Itu saya kecewa banget gitu. Saya nggak tahu nih, ya kan, nanti ini mau saya kasih nilai apa, apakah saya cuma kurangin atau saya nggak lulusin, saya nggak tahu. Karena kalau dari sisi peraturan mungkin nggak sampai DO, tapi dari sisi etika moral ini bahaya banget orang seperti ini kalau dia sampai jadi PNS, ASN. Wah, dan nanti yang diprotes adalah kampus, ya kan, karena kampus tidak bisa menghasilkan. Ini kita agak dilema nih, sekalian curcol lah ya pertemuan pertama setelah ujian ini, kita curcol ya, ngobrol-ngobrol. Ketika ada lulusan yang tidak istilahnya perform dari sisi soft skill maupun hard skill, yang sering disalahkan adalah pihak kampus secara umum ya, bukan cuma dosen tapi semua. Karena kok bisa sih mahasiswa menghasilkan lulusan yang misalkan sopan santunnya kurang atau apa, itu pasti kita yang, ya kan. Nah, termasuk yang berusaha tidak jujur ini gitu, ya kan. Kemarin teman-teman sudah dengar mungkin kasusnya di mana mahasiswa di atas kalian beberapa tahun ada yang menggugat ya, sebelum yang terakhir ini, sebelumnya menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan mereka menang. Itu kan karena mencontek kan. Ya, karena mencontek kita coba kasih hukuman disiplin, tapi justru kampus yang digugat. Ya memang kalau udah dalam sistem peradilan kan yang dilihat kan benar salah ya. Maksudnya ada di undang-undang apa enggak, bukan dari sisi etika moral, karena pengadilan tidak bisa menghukum moral, nggak bisa. Pengadilan tuh nggak bisa menghukum moral. Oh, Anda moralnya bejat, nggak bisa. Dia melakukan apa? Ada nggak pasal dalam pidananya? Nah, yang bisa digugat itu. Ada nggak dalam pasal perdatanya? Tapi kalau masalah pemikiran, etika itu nggak ada hukumannya, susah. Menghukum etika atau moral itu nggak bisa. Nah, ketika kita melendeo yang mahasiswa jurusan Bea Cukai ya kalau nggak salah, mereka menggugat, menang, dan mereka harus kembali ke kampus. Saya nggak bisa membayangkan ketika mereka menggugat kampusnya sendiri, mereka kembali ke kampus gitu ya, ketemu lagi gitu ya, saya nggak bisa membayangkan. Ini dari sisi etika aja gitu. Saya prihatin lah secara pribadi, saya sedih gitu ya, ketika kampus mencoba melakukan disiplin gitu ya, memberikan penegakan hukum, justru malah kita yang digugat, dan kebetulan kita kalah gitu ya. Walaupun sebenarnya pendidikan kan bukan masalah menang kalah ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kondisi kami zaman dulu. Mungkin karena zaman dulu orang susah kali ya yang
yang kuliah di stan tuh kebanyakan orang nggak mampu, jadi kita nggak kepikiran mungkin nyewa lawyer atau apa, saya nggak ngerti. Ya kalau kita DO zaman dulu, walaupun zaman dulu lebih horor dari sekarang karena kita nggak ada hak nanya nilai guys. Sekarang ya ada transparansi, dulu nggak ada, tiba-tiba keluar L sama TL, lulus atau nggak lulus. Kita baru tahu IPK setelah nanti pas setahun terakhir itu, maksudnya setelah kita udah mau naik tingkatnya baru ketahuan. Jadi kita nggak tahu tes kita berapa, UAS berapa, LTS berapa. Zaman dulu tuh feodal banget, dan saya sebenarnya nggak setuju, tapi dengan kondisi seperti itu pun kita nggak sampai menggugat kampus. Ya udah DO terima nasib, kita kerja, kita kuliah lagi. Dan saya cerita di awal kepada teman-teman yang DO itu, teman-teman saya alhamdulillah, mungkin karena tadi ya, karena DO-nya tuh berkah juga gitu. Ya, DO-nya berkah, malah pada sukses kan, saya cerita ke teman-teman ya. Nah sekarang saya turut prihatin dengan kondisi sekarang. Kemarin digugat lagi kampusnya oleh berapa belas saya lupa. Ada yang ingat mungkin ya, 18 atau 19 ya. Ada yang ingat ya? Dinda ingat nggak, Din, berapa orang yang menggugat kampus yang kemarin? Ya? 19. 1 orang mahasiswa jurusan pajak, 18 orang jurusan akuntansi. Ya kan? Nah, ini terlepas dari mungkin sistem dan sebagainya, saya prihatin ya. Menggugat itu haknya mahasiswa, nggak masalah. Itu dari sisi hukum nggak masalah. Tapi saya agak prihatinnya dari teman-teman di jurusan akuntansi, khususnya saya tanya dosen-dosen, kenapa sih kok bisa banyak banget mahasiswa akuntansi yang ini? Emang di kelas mereka gimana? Dosennya seperti apa kan gitu ya? Ya dari yang sebagian, mungkin nggak semuanya saya tanya ya kebanyakan kan IPK-nya juga jauh dari syarat lulus ya. Kemudian ketika di kelas sudah dibantu, maksudnya dosen sudah memberikan kesempatan kan gitu ya. Walaupun mungkin tidak semua dosen mau memberi kesempatan ya. Artinya yang saya tanya ini yang mengajar mahasiswa yang mengajukan gugatan ini. Dikasih kesempatan nanya nggak mau, diperhatikan sudah, tapi begitu tidak lulus langsung menggugat kampus gitu. Walaupun tadi saya bilang itu hak, tapi secara pribadi saya sangat prihatin. Dan tujuan pendidikannya jadi berubah memang. Kalau saya lihat sekarang ya. Kalau dulu kita belajar itu yang kita cari keberkahan. Nah, kalau teman-teman yang Kristen ya keberkatan, ya berkat dari Tuhan. Kalau kami yang Muslim, saya yang Muslim kebetulan ya keberkahan hidup gitu. Jadi DO pun teman-teman saya dulu DO-nya berkah gitu. Berkah dalam arti tadi dia nerima dengan baik, dia tetap berhubungan silaturahmi dengan baik dengan dosen-dosennya, dan dari situ keberkahan muncul gitu. Kalau saya lihat sekarang konsep atau konteks belajar itu, kalau kita kalah, kita gugatnya kampus gitu. Udah nggak ada unsur mencari keberkahan dalam hidup gitu. Padahal hidup itu kan cuma sebentar ya kan? Hidup kan cuma sebentar. Kalau kita jadi orang kaya juga orang kaya sebentar, paling berapa tahun sih, ya kan? Setelah itu kita akan menjalani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya. Walaupun saya juga dosanya banyak lah gitu ya, kesalahan kita juga banyak. Artinya kita berusaha untuk tadi ya, kalau sampai menggugat dan sebagainya, walaupun itu hak. Dan apalagi memang kalau saya lihat juga mungkin dari sisi aturan tadi kan gitu ya. Mana aturan apa yang dilanggar kan gitu ya. Dan yang puncaknya kemarin gitu ada salah satu inilah ya. Ini tapi tidak di-share ya. Walaupun mungkin ada yang rekam tapi mohon tidak di-share. Ini hanya saya disclaimer duluan, ini hanya untuk konsumsi internal kelas ya. Kalau sampai ada yang menyebarkan, saya nggak akan menggugat gitu ya. Walaupun saya sarjana hukum, saya mengerti, tapi ya tadi ya dari sisi etika, dari sisi sopan santun, dari sisi apa namanya mencari keberkahan dalam belajar. Pada ilmu itu yang penting itu berkah teman-teman, bukan banyak, bukan tingginya IPK kita, bukan banyaknya materi yang kita terima, tapi keberkahan. Itu yang membuat saya kira teman-teman saya yang dulunya tadi saya pernah ceritakan, saya